Suatu saat Soro Minang TV ingin mengetahui seorang Safari Ramadan dalam posisi sekarang, apakah memang saya jadi anggota dewan Ya, ya. atau ada step memimpin organisasi-organisasi, banyak belajar dalam sebuah kehidupan sehingga Buya meraih apa yang sampai sekarang itu gitu. Baik, terima kasih Pak Kakanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Kakanda kita Pak Ali sebagai ketua Kapas. Kapas, kakak saya Bu Riyama Manurung. Kebetulan kami ini bermitra di Komisi 1. Iya. Jadi kalau anggaran ormas memang sama beliau. Beko kita cuki ya. Termasuk anggaran kami partai politik beliau juga. Iya. Ini serius saya, kakanda saya Pak Riki, kami dulu sama-sama di Komisi 4. Beliau lebih senior dengan saya nih. Mudah-mudahan nanti di 2024 kami bisa berkumpul kembali. Amin ya rabbal alamin. Ada Pak Riki di KSB 10, ada para tokoh-tokoh masyarakat dari Lira, semua yang hadir di Suara Minang TV. Suara Minang TV, suara orang awak. Terima kasih Buya. Agak lancar mau ngecek malam bro. Aduh. Dia minum kata dua. Aku ini boleh kok. Minum sangenek. Satu cek iyo jahe rasanya betul. Kalau kita coba tadi. Iya jahe juga kan. Ya, coba senilai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sabana Jaya. Mantap. Lanjut ya. Baik. Pertanyaan dari Kakanda, apa yang membentuk karakter seorang Safari Ramadan? Ya, benar. Sebenarnya karakter itu dibentuk dari surau. Dari surau, ya. Karena Safari Ramadan kecil itu besarnya di surau. Ayah seorang pensiunan veteran, mak seorang petani, 8 bersaudara. Ayahku punya surau-surang kata. Nama suraunya adalah Surau Tanjung Bungo. Di situ mengajarkan tentang pengajian tasawuf, pengajian tarikat. Ayahku sebagai ketua, sebagai pimpinan jamaah. Ada jamaah Bebulu dari Batu Sangka tuh rombongan itu ayah, almarhum ayah. Dibawa ke Bukit Tinggi. Jadi ayah itu jadi pimpinannya. Jadi di pengajian-pengajian itu ambo digadangkan di situ. Bahkan sampai remaja mengaji di surau. Setelah itu ikut remaja-remaja masjid di surau. Diajarkan mengaji, diajarkan bersilik, diajarkan berpidato adat. Karena ambo sampaikan, karena ayah seorang datuk, ambo pernah ikut lomba pidato adat Minang, persembahan Minangko tingkat Sumatera Barat waktu SD. Ambo juara 1. Masya Allah ya. Itu yang mengajarkan ayah. Di mana diajarkan ayah itu di surau. Swantau ya. Siap. Pak Pimret, tolong dicatat, berarti kajian adat bisa Buya misi gak sekali dalam satu sesi ya? Benar nggak? Oh iya, siap. Ya, lanjut. Siap. Jadi karena di surau, jadi belajar mengaji di surau. Habis itu belajar pidato adat di surau, belah diri di surau. Jadi yang membentuk karakter itu dari surau. Makanya Safari Ramadan itu dikenal sebagai politisi surau. Oke, itu basicnya ya. Itu basic. Jadi setelah itu belajar mengaji dan ambo sekolah. Habis itu waktu kecil, waktu SD SMP itu ambo aja ngaji. Karena ayah seorang pensiunan veteran kan gaji cuma 500 sampai 700 ribu pensiun. Ayah karena ayah seorang datuk kan tidak boleh ke sawah. Seorang datuk itu tidak boleh ke sawah, tidak boleh manjak-manjak, tidak boleh mangkak-angkek barang barek, tidak boleh menjujung-jujung. Datuk itu tugasnya hanyalah menyelesaikan permasalahan anak kemanakannya. Kan gitu. Sementara anaknya banyak. Udah ada yang kuliah, ada yang sekolah. Jadi karena di saat itu ambo tak mampu, hampir waktu itu tidak sekolah SMA, maka ambo datang melamar di SMK Negeri 1 Batu Sangka. Jadi baca untuk biaya sekolah tinggal di surau. 3 tahun tinggal di surau kan? 3 tahun tinggal di surau, maja mengaji di surau. Sudah sembahyang subuh, ambo siap-siap ke sekolah. Setelah itu pulang sekolah maja ngaji, malamnya mengajarkan privat. Lumayan kita dapat sebulan tuh 5.000. Dari surau dapat 100.000. Tentu biaya sekolah lah bisa kita tutup itu. Tamat sekolah, pas di sekolah ikut organisasi OSIS, ikut pramuka. Betul, ikut ya. Ikut. Kebetulan ambo mantan ketua OSIS SMK 1 Batu Sangka. Di situ. Betul. Masuklah gerakan-gerakan dakwah di surau, ikut remaja-remaja masjid, BKPRMI, dan setelah itu merantau ke Batam. Di Batam tinggal pulau di Masaji. Berapa mau tinggal di Masaji? 6 tahun. Saya tidak tinggal di Masaji, saya kenal lagu barang tuh.
Ya kan Kak? Kalian enggak tinggal sudah di Masjid dah? Ada. Oh, enggak ya. Jadi ketika tinggal di Masjid, jadi ketua remaja masjid. Ketua remaja masjid Baitul Jannah, setelah itu menjadi ketua remaja masjid Kecamatan Batu Haji. Setelah itu kini pembina remaja masjid Kota Batam. Nah, itu anggarannya sama Bu Riaman. Didukung oleh beliau waktu di Kesra. Setelah itu, karena Ambo sebagai guru Taman Pendidikan Al-Quran, Ambo sebagai kepala TPQ saat itu di Masjid Baitul Jannah, dan akhirnya dipilih oleh kawan-kawan menjadi ketua guru-guru TPQ Kecamatan Batu Haji. Karena di organisasi guru-guru TPQ, para aktivis, para pergerakan itu muncullah ide kawan-kawan. Supaya guru-guru TPQ kok tidak dipandang sebelah mata orang. Kalau kita usung dari guru TPQ kok, bahwa guru TPQ kok dibuktikan bisa menjadi anggota dewan. Ini menjadi motivasi untuk anak-anak kita. Karena dukungan dorongan dari kawan-kawan, termasuk juga orang awak, Ambo banyak ikut organisasi yang lain juga, akhirnya jadi anggota DPRD Kota Batam. Itu dibuktikan kepada Ambo kalau KTPQ kan dah. Ambo datang ke suruh-suruh ke TPQ mau sampaikan, nah jangan lupa aktif di remaja masjid, jangan lupa untuk ke masjid, jadilah para aktivis-aktivis masjid. Betul? Jangan malu jadi guru ngaji. Guru ngaji hari ini bukan hanya sebagai guru ngaji. Hari ini telah dibuktikan oleh Safari Ramadan, guru ngaji itu ternyata bisa menjadi anggota DPRD Kota Batam. Bahkan memimpin partai. Bahkan 2 kali memimpin ketua partai PAN Kota Batam. Karena dahulu para politisi bangsa kita, apakah itu Muhammad Nasir, apakah itu Buya Hamka, apakah itu Tan Malaka, dulu pemimpin bangsa kita bukan dari pengusaha-pengusaha. Dulunya adalah pemimpin bangsa itu adalah orang-orang pergerakan. Buya Hamka dengan Muhammadiyah. Benar. Almarhum biasa Pak Imarif Muhammadiyahnya. Presiden Gus Dur Hidayat Nur Wahid NU-nya, atau dengan Muhammad Nasir dengan Masuninya, dan para Yusril Iza Mahendra, Tan Malaka, itu makan organisasi masyarakat yang dulu bukan pengusaha-pengusaha yang memimpin bangsa ini. Pemimpinan bangsa ini dulunya dipimpin oleh orang-orang pergerakan, tapi sekarang mulai bergeser. Kepemimpinan negeri kita, apakah itu para politisi, apakah itu eksekutif, sekarang malah diambil alih oleh orang-orang yang punya duit. Stop dulu sampai di situ. Kunci bergesernya kepemimpinan dari orang kaya, dari orang yang lahir dari bawah, yang memang punya vision yang cukup luar biasa memimpin sebuah organisasi atau bahkan negara itu sendiri, kini beralih ke orang yang banyak kepek. Stop sampai di situ dulu ya. Rupanya memang kalau bak kecil orang Pak Riki kok nangka jadi manci itu dari ketek lah nampak ikulnya kan gitu. Karena beliau digadangkan di surau dari orang Gaek. Karena kebetulan orang Gaek beliau adalah orang surau ya. Jadi artinya adalah sudah ada 2 hal yang membuat seorang itu bisa menjadi pemimpin. Memang lingkungan terkecil yang membentuk dari awal, plus dengan beberapa organisasi di masa depan pada saat muda dan remaja itu sendiri. Oke, terima kasih Buya. Berikut kita lanjut cerita berikutnya. Kesiapan daripada pemerintah dalam hal ini mungkin legislatif dulu dalam menghadapi bonus demografi di 2030 ya, 2030 itu selibat. Terima kasih Adinda Sarif. Beliau ini adalah anak muda potensial ya. Saya sangat kenal beliau, ya mudah-mudahan beliau sukses ke depan. Amin. Masalah bonus demografi, memang kalau secara nasional tidak mungkin bercerita masalah itu. Kita masalah kedaerahan. Nanti ke depan memang penduduk semakin banyak, peluang tenaga kerja sangat sedikit. Jadi solusinya yang pertama, pemerintah tentu seperti Batam yang dahulunya hanya sebagai kota industri, sekarang sudah bergeser, tidak hanya menjadi kota industri tapi telah masuk kepada industri dan pariwisata. Maka Wali Kota Batam, Bapak Haji Muhammad Rudi, hari ini lebih fokus membangun infrastruktur yang ada di Kota Batam, yang nanti dinikmati oleh mereka 20 tahun yang akan datang. Ketika infrastruktur dibangun, maka wisatawan baik domestik luar negeri akan masuk ke Batam.
Tentu ketika para banyak wisatawan baik luar dan dalam negeri ketika masuk, disitulah kita anak-anak muda hari ini dan anak muda yang ke depan, ini ke depannya harus jelas nih, anak muda yang ke depan yang menjadi harapan, maka harus mampu mengambil peluang itu. Tentu tidak semua harus menjadi politisi. Maka organisasi masyarakat tadi, misalnya paguyuban IKSB, membentuk sebuah bidang yang di situ adalah bidang kewirausahaan, leader entrepreneur, menjadi pengusaha-pengusaha. Nanti orang yang berdatang ke Batam ada oleh-oleh yang dibawa, ada kulinernya, ada cenderamata. Kita anak-anak muda hari ini dan anak muda ke depan harus mampu mempersiapkan generasi-generasi anak-anak muda kita ini yang mampu untuk mengambil peluang itu. Karena tidak hanya semua diserahkan kepada pemerintah, tergantung kepada kita, bisa tidak kita mengambil peluang itu. Pemerintah dalam radio, apa kerja pemerintah? Menyiapkan infrastruktur, jalan dibangun, rancak, kurang semakin ramai tiba. Kalau kita tidak mampu mengambil peluang itu, tentu kita akan tinggal. Maka kita selaku orang Minang, penduduk orang awak di Kota Batam yang penduduk nomor 2, nomor 3 di Batam, tentu kita harus mampu mengambil peluang itu. Harus kita tingkatkan SDM, sumber daya manusia kita. Hari ini Kakanda untuk itu kesadonyo, persaingan kerja sangat tinggi. Betul. Maka yang mampu untuk mendapatkan peluang itu adalah orang-orang punya sumber daya manusia. Maka kita sebagai solusi daripada permasalahan demografi ke depan itu adalah kita sebagai orang Minang, kita persiapkan sumber daya manusia kita. Kan itu kena. Terima kasih ya. Sebenarnya aku pesan moral. Bahwasanya wadah kaderisasi kepemimpinan yang paling tepat itu, aku khusus untuk orang Minang adalah Surau. Jadi kalau ingin menjadi pemimpin yang baik, mari galakkan kembali gerakan kembali ke surau. Jadi kepada orang awak yang berada di Kota Batam, gerakan kembali ke surau itu harus kita bangun balik di Batam. Berjamaah kita di surau, di masjid, di musola, belajar agama, belajar etika, adab dan sebagainya. Karena di surau itu kita membangun spiritual, membangun etika, dan ketika spiritual telah dibangun, etika telah dibangun, semangat kerja itu ada, loyalitas itu sangat tinggi, dan kepercayaan diri itu ada. Dimanapun kita ditempatkan, kita akan bisa menjadi pemimpin yang baik. Menjadi pemimpin itu bukan menjadi anggota DPRD saja, bukan hanya sukses kepemimpinan di politik saja, tapi di perusahaan kan bisa jadi pemimpin. Banyak organisasi-organisasi kita yang ketika beliau jadi ketua ormas, ketua paguyuban, ternyata menjadi kepala dinas kan. Ada yang bisa jadi ke camat, bisa jadi lurah, dan di berbagai perusahaan-perusahaan. Bahkan bagi yang mampu, bagi yang cinta, bagi yang minat di politik, jadi politisi beliau. Jadi pesan nabo kepada orang awak, anak kemenakan dan pesan kita kesadonyo, mari balik kita gerakan kembali ke surau. Mungkin itu saja. Terima kasih ya. Langsung ke Pak Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ini terakhir Pak ya. Tadi saya membuka itu. Ini saya apresiasi untuk Soal TV. Betul-betul banyak manfaatnya Bu, terutama dari Bu Yama ya. Banyak pengalaman yang disampaikan oleh Ibu yang bisa saya kutip untuk organisasi ini. Apalagi dari Pak sebelah kita, Pak politisi kita, Pak Ramadan ya, yang sosmari. Mudah-mudahan di hatinya tidak supaya terus ya, Ramadan sudah habis. Banyak ya. Alhamdulillah ini perlu saya mengimbau juga Pak untuk seluruh anak-anak muda ya. Ini perlu dicanangkan dalam hatinya ya, seluruh yang dicapai itu adalah melalui keikhlasan dalam hati. Tanpa keikhlasan itu tidak akan tercapai apa yang baik yang kita ciptakan. Itu yang pertama. Yang mungkin yang lain untuk anak muda juga kami menghimbau ya, untuk menuju organisasi itu ya, di samping keikhlasan perlu kembangkan wawasan, kembangkan budaya, agama, apa disampaikan oleh Pak Buya tadi itu harus kita lakukan.